Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Latihan Pra-Ops Ketupat 2026 digelar di Gedung Barreskrim Polri, Jakarta, Selasa 10 Maret 2026. Dalam rangka menyemarakan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Dinas Pemuda dan Olahraga, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu menggelar kegiatan Ramadan. Polres Kebumen Polda Jawa Tengah menggelar turnamen games online Mobile Legends bertajuk Kapolres Cup 2000 di Gedung Tribrata Mapores Kebumen. Di informasi pertama pemirsa, latihan Pra-Ops Ketupat 2026 digelar di Gedung Barreskrim Polri, Jakarta, Selasa 10 Maret 2026. Dalam kegiatan ini, Dirgakum Korlantas Polri menegaskan pentingnya kehadiran personel Polri di tengah masyarakat selama pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran. Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Faizal dalam paparannya menyampaikan bahwa 2.746 pos terdiri dari pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu harus menjadi wujud kehadiran Polri di tengah masyarakat sebagai pusat pelayanan, informasi, serta tempat masyarakat mendapatkan bantuan selama perjalanan mudik 2026. Pada masa mudik, potensi pergerakan kendaraan yang keluar dari Jakarta diproyeksikan mencapai 3,6 juta unit. Mengantisipasi hal tersebut, pengaturan arus lalu lintas didukung sistem traffic counting dan CCTV di sejumlah ruas tol, termasuk jalur Jakarta-Cikampek untuk menentukan kebijakan rekayasa lalu lintas, seperti kontraflow dan one way, berdasarkan volume kendaraan yang terpantau secara real time. Operasi Ketupat bukan sekedar pengamanan lalu lintas. Ini adalah panggilan tugas menjaga momen sosial dan spiritual warga dalam suasana Ramadan Idul Fitri 1447 Hijriah. Sama, kita juga di Polri tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ada sinergitas dengan seluruh stakeholder. Ya, harus itu, nggak bisa. Polisi bisa, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi kita harus. Ya. Mereka ini menyiapkan sarana prasarana, ya, menyiapkan bantuan dalam bentuk teknologi, ya. Tapi pada pelaksananya yang eksekusi adalah dari kita, polisi. Ya, coba nanti di jalan, di lapangan, ya. Rekan-rekan, mari kita laksanakan operasi Ketupat dengan hati yang senang, keikhlasan, sehingga bisa ini bukan menjadi beban, tapi menjadi ladang ibadah untuk kita semua, ya. Yang paling penting, mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kesehatan untuk melaksanakan operasi ini. Lat Pra-Ops sudah, gelar pasukan nanti sudah, insya Allah tanggal hari Kamis, TFG sudah, survei sudah, rakor lintas sektoral sudah. Mari kita sama-sama mohon doa restu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga niat suci kita ini menjadi hal yang bisa memberikan atau menambah kepercayaan masyarakat untuk Polri. Pengamanan mudik juga difokuskan pada titik-titik strategis meliputi jalan tol dan rest area, jalan arteri nasional, serta simpul transportasi seperti pelabuhan, bandara, terminal, dan stasiun. Selain itu, tempat wisata dan tempat ibadah juga menjadi perhatian dalam upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa Lebaran 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Yasinta, petugas NTMC Korlantas Polri.
Selamat sore pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam pulang perkantoran, khususnya di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, begitupun arah sebaliknya. Dan perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi khususnya arus lalu lintas dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang. Sementara untuk di jalur arteri, arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan maupun Pejompongan masih terpantau kondusif lancar. Sedikit terjadi perlambatan kecepatan khususnya yang akan memasuki gerbang tol dan karena adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana sore hari ini masih terpantau ramai dan lancar, baik dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati maupun yang akan mengarah ke Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan kendaraan berkisar 30 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kilometer 4.500 Pondok Gede. Situasi arus lalu lintas di sana saat ini terpantau cukup lengang baik dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan jangan melawan arus karena rawan akan kecelakaan lalu lintas. Kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana saat ini terjadi peningkatan volume kendaraan baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini berdasarkan pantauan kami, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti melawan arus ataupun berputar arah tidak pada tempatnya yang tentunya sangat membahayakan keselamatan bersama. Dan pemirsa, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Selamat beraktivitas. Jajaran Polres Probolinggo mengikuti kegiatan tanam raya jagung serentak kuartal 1 tahun 2026 di Desa Kedung Dalem, Kecamatan Dringu pada Sabtu 7 Maret 2026. Kegiatan ini digelar sebagai dukungan terhadap program swasembada pangan nasional, khususnya komoditas jagung. Polres Probolinggo mengikuti kegiatan tanam raya jagung serentak kuartal 1 tahun 2026 melalui Zoom meeting di Desa Kedung Dalem, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo sebagai dukungan terhadap program swasembada pangan nasional. Acara dihadiri Kapolres Probolinggo, AKBP M. Wahyudin Latif, Camat Dringu, jajaran pejabat Polres, Kapolsek, anggota Koramil, Perum Bulog, serta perangkat desa. Rangkaian kegiatan dimulai dengan penanaman jagung simbolis, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengikuti Zoom meeting secara nasional.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi atas partisipasi semua pihak, menekankan peran Polri dalam mendukung program pemerintah dengan target penanaman jagung seluas 1 juta hektar tahun ini. Polri menekankan pentingnya kolaborasi TNI Polri, pemerintah, dan masyarakat demi ketahanan pangan nasional. Kapolres Probolinggo menegaskan komitmen Polri dalam mendukung swasembada pangan, mengajak masyarakat memanfaatkan lahan secara maksimal, serta berharap kegiatan ini memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani dan mendukung tercapainya swasembada jagung di Kabupaten Probolinggo. Dari Humas Polres Probolinggo, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut buruh dan pengemudi ojek online sebagai mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Pernyataan tersebut disampaikan saat apel ojol dan buruh Kamtibmas Nyago Bumi Sriwijaya Aman Bae di Stadion Bumi Sriwijaya Palembang pada Minggu 8 Maret 2026. Polri akan terus bersinergi dengan buruh dan ojol untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Kapolri menyebut mereka sebagai sabuk Kamtibmas yang berperan penting memastikan situasi keamanan nasional tetap stabil di tengah dinamika global. Kapolri menambahkan sinergi antara Polri dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan kolaborasi ini diharapkan stabilitas keamanan dan ketertiban dapat terjaga secara berkelanjutan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan pentingnya buruh dan pengemudi ojek online sebagai mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Terlihat saat apel ojol dan buruh Kamtibmas. Mereka berperan sebagai sabuk Kamtibmas untuk mendukung terciptanya situasi nasional yang aman dan kondusif. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.